apa? Gawe naon? Wah. Bangunan bagian naon? Maci. Oh, dia seberapa upahna? Aku loh. Oh, beri rokok. Beri rokok. Sangu, rokok, kopi. Wah, 110.000 tadi kenapa jalan begitu tuh? Oh, Warga masyarakat Ganduang Ronjong Bener kenapa atuh. jangan benci? Jelema sakilobana tuh bisa ngabereskeun ieu. Eueuh hentuan. Sana eueuh hentuan. Taringan. Oh, taringan, kunaon taringan? Singa, ada bapak pan. Ke demo haji bareng-bareng. Wah, nya atuh. Jadi bapak teh lah, jadi 150.000 teh beuleuh rokok. Oh, Pak De. Sango, kopi. Mahalnya. Mahal. Alus. Pan bahaji. Ya, bahaji. Anu bogana Pak Haji. Haji, bapak Padewan. Arya desa naon dia? Desa Ganduang. Oh, gandoang gitu. Nuhun. Aya foto bareng bisa Pak Haji. Sok Haji Dedi. Itu Bogornya. Oe. Jai cager jai. Alhamdulillah nampak di YouTube abi. Ayeuna upload haji apaan? Heeh. Kadinya lari nang geus lah. Heeh. Nya geus urang ka ditu lah. Balik kemana ya? Nguruskeun utang teh ya. Keluarga. Heeh, nya. Pak. Jauh enggak? Jauh. Masih jauh. Mobil tapi bisa lewat. Jalan mana? Kalau nggak mau ke sini lurus, Pak. Jalan ke sini lah masuk. Bisa. Ya. Warga? Desanya desa mana? Kamu desanya desa mana? Desa Situsari. Kampungnya kampung Empu. Kampung Empu. Dulu lewat jalannya ke sini. Dulu jalan. Jalan desa. Di desanya ada datanya nggak? Sertifikat jalan desa. Sekarang siapa? Perusahaan apa? Hotel. Perusahaan Hotel Liana. Perusahaan Hotel Liana. Dasarnya apa dia nutup? Oh, tanah dia. Ada sertifikatnya? Harus tindakan dari aparat di sini. Pokoknya yang ada ini itu semua aduh, jangan terjadi tongkol masyarakat yang dia ikut Pak, dia ikut nama tindakan apa-apa desa Pak, katanya mau mediasi, sampai sekarang nggak ada. Desanya desa Situsari. Terus kepala desanya nggak mediasi. Camat nggak ada. PJ Bupati Bogor. Ada Pak, yang nggak ada Pak Hari siapa? Ini warganya di sini berapa rumah? 9 rumah. Tadinya jalannya ini Pak nih. Ini jalan desanya ini. Jalannya mana? Di portal. Kita dipindahin ke sini. Sekarang kita Di mana maksudnya? Jalan awalnya, jalan awal dari dulu, dari dulu yang udah ada ini. yang udah ada ini jalannya. Oh, ini jalan. Iya. Ini jalannya besar. Itu besar. Masuk mobil. Masuk. Nah, terus? Ya. Berarti ini udah tumbuh lagi udah lama dong? Lah iya, udah lama. Nggak boleh dimasukin warga, ditutup. Kenapa? Yang mancing aja pada diusir. Yang mancing aja pada diusir, Pak. Ini jalan lamanya Pak. Ini jalan lama. Iya, jalan desa lama. Ya itu di Setu. Dari dulu lah, saya lewat sini Pak. Oh, ini jalan lama. Iya, Zaman yang dulu itu. dari dulu. Ini udah berapa lama ditutup? Dari 12 tahun, 12 tahunan dari 16. 12 tahun tapi kan tidak dipakai kan? Iya. Tidak dipakai. Nggak boleh. Tapi nggak boleh Pak. Ada bacaannya. Nggak boleh. Kalau dipakai kita di ini sama dia didenda. Malah kita suruh nyewa Ada surat dendanya juga. Kalau mau lewat bayar 1 juta. Satu dia, sedangkan Jalannya dipakai. Iya. Ini kalau lewat ini bayar berapa? 1 juta 1 bulan. Dibayar 3 bulan 3 juta Pak. Enggak apa-apa saya Ada. bayar. Ya itu. Terus yang ngasihin surat itu orang desa Pak. Adus Kuding sama tokoh masyarakat yang ke rumah. Mantan Babinsa Admin. Yang ngedoser juga itu dia ikut-ikutan. Bilang di sini enggak ada jalan, Pak. Apa saya bayar 1 juta sebulan sewa? Harus ke mas siapa bayarnya? Ya itu Pak. Ya makanya nggak tahu. Enggak tahu makanya, Pak. Adus Kuding aja panggil. Adus Kuding. Harusnya di mana? Ada di desa sekarang. Emang enggak mau, Pak. Pengen jalan dulu aja, Pak. Bebasin jalan, Pak. Bebasin jalan, kasih jalan cuma apa?
Ini jalan asalnya di sini. Iya. Sudah hampir 12 bulan ditutup. 12 tahun dari misalnya kita nginjak ini kita dipidana. Padahal ini kosong. Tidak dipakai. Tidak ada fungsi apapun. Ngapain bikin susah-susah? Ya makanya aja bikin kita di sini aja. Iya. Kita di panel pul Pak awalnya dari dulu. Ini aja di portabul tadinya. Awalnya kita ini Pak. Kita minta tolong ke desa enggak ada yang nemuin. Ini Pak bisa dilihat. Sekarang masih bisa lewat. Ini kayak gini. Kayak gini ini bekas di doser Pak. Di doser sama yang punya perusahaan. Ini beda PT-nya. sama juga. Dia juga. Jadi kan tadinya tuker jalan Pak. Jadi tadinya jalan kita sana. Nah kita dikasih di sini. Nah kita pakai ini tapi sama dia tetap diakui. Jadi kita nggak ada jalan. Dulunya sebelum ada PT itu ada jalan. Ada jalan. Iya dari dulu. Jalan ini. Di desa jalan ini terdata nggak menjadi Ada aktivitas? sertifikat. Sertifikat kita ada jalan desa. Jalan desa. Jangan-jangan dijual. Orang desa tuh nggak berani satupun ke perusahaan. Kenapa nggak lapor polisi? Aja kita bikin. Kalau saya bantu laporan? Boleh. Tadinya begini Pak. Jalan kita yang pertama aja balikin. Kemarin negara kita nggak ada pemberitahuan sama sekali. Anak-anak kita lagi sekolah, suami lagi kerja. Tahu-tahu ini diurugin ke sini Pak. Kita di sini sehari semalam nungguin motor kita. Takut ada yang hilang. Makanya kita nggak tidur sama sekali nggak bisa lewat. Tadi Bapak siapa? Pak bisa kasih penjelasan nggak? Nah, ya. Jadi gimana dulu statusnya benar nggak ini jalan desa? Betul, kalau dilihat, kalau ini kan kebetulan kita ada setu juga Bapak. Setu ini kan kalau dari garis sepadan kan sudah dipastikan juga sekitaran setu pasti jalan. ada garis sepadan jalan. Kemudian untuk akses menuju ke kampung sebelah itu kita memang ada jalan desa di depan ini. Di sini. Ya, artinya ini benar nggak? Benar ada jalan desa. Statusnya jalan desa. Statusnya jalan desa. Beberapa tokoh kita juga meyakinkan itu. Beberapa dokumen di desanya ada. Ini statusnya jalan desa. Dokumen desa yang kami belum pernah mendapatkan itu. Tapi dari sertifikat yang dimiliki oleh keluarga besar Abairo ini, batas depan itu betul jalan desa masih. Nah, dibuktikan juga secara fisik, Bapak ini tiang-tiang listrik ini kan menunjukkan jalur jalan di mana sini sampai ujung, bahkan ada satu kabel kita yang sudah di tengah pohon randu. Saking lamanya sudah di dalam pohon gitu. Jadi secara fisik masih ada batas-batas ini. Kemudian secara dokumen sertifikasi mereka itu masih menunjukkan bahwa di depan itu ada batas jalan desa. Itu dari kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di dalam proses jual beli dan sebagainya itu juga masih ada. Bahwa dulu ini tidak termasuk yang diukur dan sebagainya. Saksi-saksi sudah ada. Dulu semua. Yang punya tanah itu siapa? Bergantian Bapak. Ada empat pergantian pemilik. Yang terakhir dimiliki oleh PT Lotus atas nama Bapak Kiki. Nah, proses peralihan itu penggantian jalan desa ini menjadi, kalau ini memang tidak diakui oleh warga karena ini memang merasa punyanya. Jadi warga ini merasa bahwa yang sebelah ini jalan desa. Betul. Jadi artinya dia punya hak untuk menggunakan. Kemudian oleh perusahaan kemudian ditutup, gitu. Ya kan dipagar, tidak bisa dilewati sudah berlangsung 12 tahun. Kemudian diberilah jalan ini. Artinya selama 12 tahun warga menikmati jalan ini, jalan tanah ini kan. Tetapi kemarin tiba-tiba ini pun tidak boleh dilewati. Apabila melewati, ditulislah surat kalau ingin menggunakan jalan ini dia harus membayar 1 juta per bulan. Yang dimaksud membayar itu yang ini Bapak. Di portal lah itu, sehingga saat itu ya udah nggak apa-apa. Kita kan gini loh, hari ini kan prosesnya ada dua kan. Yang pertama adalah dalam jangka pendek itu warga membutuhkan penggunaan jalan. Itu kan dalam jangka pendek kan. Dalam jangka pendek membutuhkan penggunaan jalan. Artinya saya nggak apa-apa, saya bersedia membayar 1 juta per bulan di sini. Jadi biar pakai dulu, dirapihkan pakai dulu. Dalam jangka panjang kita sengketakan yang sebelah. Kalau sengketa kan pasti sengketa hukum. Waktunya panjang, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang sebelah nanti kita urusin. Bahwa itu adalah hak warga. Kan gitu loh. Tinggal itu perusahaan bisa ngeliatin nggak sertifikat bahwa kami belum pernah ditunjukkan. Makanya kemarin ada upaya juga saya fasilitasi untuk kemudian kita ada lawyer, kemudian kita tuntutlah. Yang gini-gini kan cukup diselesaikan di tingkat bawah. Yang ini kan cukup di desa atau oleh camat juga selesai kok yang ini. Bahkan kita udah berapa kali aja nggak ada yang ada sama RT, RW, lurah kalau nggak di DPRD-nya belum pernah. Belum. DPRD-nya nggak fasilitasin. Nggak ada yang menginjak ke sini, nggak ada selain dia yang mau menolong kami. Yang gini-gini cukup camat kan gini loh. Nanti kan bikin izin lokasi kan yang ngeluarin adalah pemerintah kabupaten, ya kan? Nah sebelum izin lokasi kan bisa dibicarakan. Saya kasih ini izin lokasi buat Anda untuk apa? Tapi saya mohon garis jalan ini nggak boleh, kan bisa begitu pemerintah. Nggak ada Pak. Ini masalah gampang. Iya makanya sebenarnya mah nggak harus panjang kayak gini. Kan tidak ada yang mengurusi. Nah sekarang kalau yang bayar 1 juta kemana? Ke perusahaan. Perusahaannya di mana? Itu di depan Pak. Tapi melalui Pak Kadus Udin yang dia. Ya udah Kadus Udinnya di mana? Itu di desa. Ada nggak kemarin nggak ada. Sok atau Pak Udin panggil. Saya tunggu di sini, ya. Pak Kadus Udinnya. Sok saya bayar deh. Setahun saya bayarin. Atau 2 tahun saya bayarin.
Rumah itu tuh, bukan sini tuh si Ucun. Ini mungkin yang paling utama justru garis sepadan yang setu ya. Itu benar-benar aset keluarga yang harus diselamatkan. Ya nanti kan sebelum itu bersengketa kan pasti kan. Sebelum bersengketa jangka pendeknya kita beresin yang ini dulu ya. Ya. Ini Ini dulu. Ini kemarin Dulu Pak. lurus ke situ. Siap, dari sana ke sini. Oh, dulu lurus. Ya. Ini kemarin lalu lintas bulldozer dia gali jalan itu untuk tidak bisa dilewati. Ini daerahnya bagus loh, ini danau. Betul, ini. Danau punya siapa? Di aset desa. Sekarang? Ya itu diklaim Pak punya dia sekarang Pak. Ini danau punya siapa danau? Kalau biasanya kalau danau itu ini BBWS. betul Pak. Biasanya, tapi sekarang punya siapa danau ini? Tetap BBWS Pak, masih BBWS ada nama. Bukan punya perusahaan. Kalau perusahaan dia mengklaim sempadannya saja. Oke, jadi danau milik BBWS. Nah ini danau bagus banget. Iya, ini yang akhirnya terlantar. Ini warga mancing saja ditangkap sama mereka dengan Nggak mungkin danau itu milik perorangan, nggak mungkin. Ini danau milik Milik BBWS Pak. BBWS. Nanti saya cek ya, danau ini milik siapa gitu kan? Danau milik siapa gitu. Ini kebetulan dari BOMDes Pak Saya mau Satarik wisata ini. situ Ini kan tempat bagus nih. Betul. Tinggal dirapiin. Ini mau bangun hotel. Iya, itu rencananya. izin, itu depan itu yang sudah kelihatan. Itu hotelnya? Iya. Jadi seluruh areal ini sudah dibebaskan oleh yang bersangkutan. Versinya, tapi kami belum pernah melihat sertifikasi yang dimaksud. Oh, itu hotel. Jadi jalan masuknya dari depan. Depan, jalan utama. Ini mungkin hotel ini menganggap ini danau ini bagian View-nya dia. view yang memiliki nilai bagi hotel. Betul. Ini dia udah mulai patung-patungnya sudah ditaruh di garis-garis sepadan. Gitu. Ya view dari hotel. Tapi kan nggak ada kaitan dengan warga di sini mengganggu kan? Ya, kalau kami berpikir negatifnya karena hanya keluarga ini yang tidak bisa dibebaskan. Oh, tujuannya untuk membebaskan. Sepertinya, tapi kan kita tidak tahu tujuan itu. Tapi kalau memang harusnya kan warga sudah menerima penggantian jalan yang tidak memadai pun harusnya sudah bisa. Kan sebenarnya sudah nggak ada problem kalau begini kan hotel itu jauh jaraknya. Andai kata pun warga di sini kan bisa ya gampang warga tetap di sini menggunakan jalan ke sini kan aman juga. Kalau kita lihat risetnya dia Pak, dia mau bikin perusahaan di sini hotel yang luar biasa yang strukturnya tidak ada di Indonesia. Jadi dia bikin sudah menghadap dengan yang bersangkutan. Jadi dia ingin bikin apartemen mewah yang tidak ada di Indonesia. Bahkan ada pusat perbelanjaan di atas itu gitu. Rencananya seperti itu. Iya, Jadi itu rencananya bagus. Semua dia itu akan dikuasai. Ya rencananya bagus, kita hormati investasi. Tapi kan nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga gitu loh. Saya orang yang welcome terhadap investasi, seneng loh setiap daerah mengalami kemajuan besar. Tapi kan tidak mesti harus ribut. Yang ini kan masalah teknis yang harus diberesin. Kan industri usaha apapun bisa berdampingan dengan warga dengan baik. Nah, ini tiang ini sampai Ya. ke mungkin kalau masih ada waktu kanan sedikit. Nih, Karena sudah 12 tahun jadi begini. badan jalannya menjadi hilang. pada 12 tahun ya, kan nggak digunakan selama Sama 12 sekali. tahun. 12 tahun nggak digunakan ya sebenarnya apa sih problemnya? Ini ada 13 kakak. Ini rumahnya warga di Rumahnya sini. Dulu jalan ke sini kan? Tiang-tiang itu masih ada juga jadi yang tidak termanfaatkan. Oh, Ya ini kan tidak mungkin ada tiang kalau ini PLN juga tidak membangun iya. Jadi ke sini jalannya kan? jalannya ke sini menuju kampung sebelah. Ya. Oh. Jadi sampai tiang listrik ini kita juga sudah melaporkan ke PLN juga tidak ada tindakan. Kan bahaya juga ini. Kabel utamanya sampai lepas dan kemudian masuk ke dalam pohon pandu ini. Ini Bapak, kiri, sebelah kiri. Ya. Ya, sampai di sini batas luas kan. Di sini. Jalan dulu sampai sini. Sampai di sini aja. Nah, ini nembus ke sana. Kan ini dia berputar begitu. Oh, itu sekarang di benteng. Mereka ya oleh perusahaan. itu di keluarga ini diisolasi lah. Jadi yang memagar itu yang bersangkutan. Oh, oleh perusahaan. Jadi ini satu keluarga di sini. Ya, keluarga. Akhirnya ininya ditutup, tidak boleh. Tidak ada. Asalnya jalan ke sini. Asalnya jalan sampai di sini ya. Ini ada perusahaan galian pasir dulu. Oh, beda lagi perusahaan. Beda Ini lagi. tanahnya sekarang beda PT. Ya sekarang menjadi miliknya. Oh, satu PT. Ya kan jalannya sampai sini. Akhirnya dikasih jalan yang itu. Betul. Kan sebenarnya dikasih jalan yang itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. sebagai tukang. Tinggal dilebarin jalannya, masuk mobil, diaspalin, rapih kan nggak ada masalah sih. Kenapa sih? Rumit amat. Kan ini tinggal andai kata ini akses warga, ini dikembangin kan tinggal ini dipagar aja warga tetap hidup kan di sini. Maunya seperti itu Pak. Kan nggak ada problem. Ini kan masih luas cukup. Ya, cuman karena pihak perusahaan ini Pak nggak boleh itu jalan itu karena merasa beli Pak. Belinya dari mana? Awalnya ini perusahaan ini, awalnya ini lokasi punya Pak
punya Pak SPI, Pak Dik SPI. Nah terus digarap oleh Pak Victor, Pak. Dibeli sama Pak Victor, bukalah galian pasir. Nah lanjut galian pasir ini udah kelar, dijual lah sama Pak Hendra. Pak Hendra dijual lah sama Pak Kiki, pihak perusahaan Hotel Yana. Nah sekarang katanya nih ada sama Mbak Iro ada perjanjian. Jalan 2 meter diberikan. Kalau memang ini mau dibebasin katanya saya belum begitu apa karena perjanjian yang nggak tahu tuh. Dan berjalanlah 2 meter tersebut jalan. Nah sekarang tiba-tiba dikomplain oleh perusahaan, ditutuplah jalan tersebut. Oke, pertanyaannya adalah dulu jalan ini jalan desa apa tanah pribadi? Kalau masalah jalan yang ada yang ditutup, emang itu jalan bukan jalan desa, Pak? Bukan jalan desa. Bukan. Tapi hibah, maaf. Tapi ada kata-kata itu diberikan sama Pak Hendra. Pak Hendra siapa? Pak Hendra pemilik yang menjual ke Pak Kiki. Tanah yang lama. Tanah dihibahkan untuk warga. Dihibahkan untuk warga. Ada akta hibahnya nggak? Tuh di situ emang saling percayanya karena Abah saking percayanya tidak akan ada masalah. Tidaklah dibuat bikin akta hibah. Sekarang tinggal sertifikat perusahaan itu masuk dalam tanah yang jalan itu atau bukan? Bukan, yang awalnya itu sertifikatnya gitu kan, perusahaan tuh bebasin tanah tuh. Yang dibebasin tanah oleh perusahaan itu termasuk jalan itu enggak? Ya iya, termasuk jalan itu. Iya. Berarti iya. Taunya dari mana, Bapak? Karena itu dulu jalan sepadan danau itu di sebelah sampingnya. Sepadan danau itu jalan. Pertanyaannya ini kan danau nih. Danau itu biasanya milik negara, Pak. Iya. Danau itu milik siapa? Ya, sekarang sementara diakui Pak Kiki. Di sertifikatnya danau itu milik siapa? Kalau masalah sertifikat nggak tahu, Pak. Tahu sertifikat. Nggak tahu itu. Ya susah. Ya. Tapi kalau sertifikatnya warga, Bapak, yang jelas memang masih ada ditulis di situ batas jalan desa di depannya sampai dengan yang harusnya data itu pasti ada di desa loh, Pak. Siap. Data itu ada di desa atau di BPN? Jalan yang menuju ke keluarga ini memang di sini ya, Pak. Jadi dia belok. Oh, dia belok ya. Iya. Di jalan utama ke sana. Belok.